Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi di sini dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan seiring bertambahnya ilmu kita, bertambah pula kebijaksanaan kita dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah arti ilmu jika dia tidak menambah kebijaksanaan, amal soleh dan keimanan kepada Allah, maka itu hanya sekedar wawasan. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu bentuk ibadah yang luar biasa yang kalau para ulama menyebutnya lebih utama daripada sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud aja keutamaannya luar biasa, ini ada ibadah yang lebih utama daripada sholat tahajud. Dan para ulama juga mengistilahkannya dengan istilah ibadah dalam diam. Diistilahkan dengan ibadah dalam diam. Apa itu ibadah dalam diam yang lebih baik daripada sholat tahajud? Kata para ulama adalah at-tafakkur dan istiqra'. Istiqra' dan tafakkur. Itulah ibadah dalam diam yang lebih utama daripada sholat tahajud. Sebelum kita bahas tentang apa arti istiqra' dan apa arti tafakkur, lalu apa keutamaannya, bagaimana melakukannya, kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Quran. Hari ini kita coba baca surat Al-Mulk. Coba buka surat 67 dari ayat pertama. Surat Al-Mulk. Surat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sekarang coba kita baca ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Terus ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, tafakur itu adalah salah satu hobinya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ingin lebih mengenal Allah bukan hanya dengan membaca atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran lalu kita membaca tentang kebesaran-kebesaran Allah yang tertulis, maka bertafakur itu adalah membaca kebesaran-kebesaran Allah yang terpampang di hadapan kita. Dan memang seorang muslim itu harus punya hobi tafakur. Karena hobi tafakur ini pertama bisa membuat hati kita lebih lembut. Orang yang rajin tafakur, hatinya akan lebih lembut. Makanya Nabi setiap malam kalau beliau bangun tahajud, sering banget beliau keluar dari rumahnya, kemudian beliau melihat langit. Lalu beliau membacakan ayat, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar. Nabi
baca itu di depan rumahnya sambil ngelihat langit. Beda membaca ayat itu di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Makanya kalau misalnya kita nih lagi, saya sering banget kalau misalnya keluar pagi-pagi tuh jam 6 pagi misalnya dari daerah Pasteur menuju ke Gasibu. Itu kan ngelewatin naik ke jembatan layang ya. Dari sana tuh matahari tuh kelihatan banget indah sekali. Kemudian juga gunung-gunung yang daerah Sumedang sana kan ya. Nah dalam kondisi seperti itu sambil naik kendaraan, kadang-kadang saya suka mengatakan Subhanallah atau Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, atau membacakan ayat Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Benar-benar terdapat apa? La ayatin liulil albab. La ayatin liulil albab. Apa itu ayat? Kalau di Quran terjemah diartikan tanda-tanda. Lebih tepatnya lagi bukti. Ayat dalam bahasa Arab artinya bukti. La ayatin, benar-benar terdapat sangat banyak bukti bagi orang yang albab. Apa itu ulul albab? Orang yang bisa memadukan akal dengan hati. Itu ulul albab. Atau ulul nuha. Atau ulul absar. Orang yang bisa memadukan pandangan dengan hati. Ulul nuha, orang yang bisa memadukan antara pendengaran dengan hati. Ulul albab yang bisa memadukan antara akal dengan hati. Selalu dipadukan kepada hati. Jadi ketika seseorang bertafakur, ngelihat langit dan bumi, dia sedang memadukan akalnya, fikirnya dengan hatinya, sehingga hatinya menjadi lebih lembut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan idealnya seorang hamba Allah itu emang harus jadi ulul albab, yang mampu memadukan antara intelektualitas akalnya dengan tazkiyatun nafs, dengan spiritualitas hatinya. Sehingga dari dua paduan ini akhirnya dia menjadi orang yang yazkurunallah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang zadathum imana, yang selalu bertambah imannya. Dan Nabi senang banget kalau udah malam, apalagi di daerah padang pasir, dulu kan nggak ada perkotaan, sehingga ngelihat langit itu kayak kita sekarang ke tengah hutan ngelihat langit dengan bintang yang sangat banyak, bahkan terlihat lebih jelas daripada di perkotaan. Dalam kondisi ngelihat langit yang begitu indah, Nabi mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nambah iman beliau, menjadi lebih lembut hatinya. Dan siapa ulul albab, orang cerdas tadi yang bisa memadukan akal dengan hati? Alladzina yadhkuruna Allah. Selalu ingat Allah. Ingat Allah itu bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yusabbihun, bertasbih kepada Allah. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bertahmid kepada Allah. Allahu Akbar itu bertakbir kepada Allah. Yang dimaksud dengan yadhkurun Allah, yadhkurun mengingat Allah dalam diam, beribadah dalam diam, bukan hanya bertalafuz dengan zikir-zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Jadi alladzina yadhkurun Allah itu adalah orang yang selalu ingat Allah dalam setiap aktivitasnya, dalam diamnya, dalam renungannya, dalam tafakurnya. Alladzina yadhkurun Allah, selalu ingat Allah. Ada apa aja dia ingat Allah, ngelihat apa aja ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang yadhkurun Allah. Qiyaman, dalam keadaan beraktivitas, wa qu'udan, dalam keadaan istirahat, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring ketika dia tidak berdaya, wa yatafakkarun, terus mentafakuri, terus bertafakur. Dan banyak sekali orang yang bisa bertafakur dalam kondisi-kondisi yang macam-macam. Apapun kondisinya dia tafakur. Dan dengan tafakur itu dia tazakur, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan pikirannya, bukan dalam lisannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru setelah dia zikir dan fikir, kemudian dia bertalafuz, dia mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, salah satunya mengucapkan subhanallah.
Jadi keliru jika ada broadcast yang mengatakan kita, oh subhanallah ini begini, masya Allah begitu dan seterusnya. Ini takalluf, orang yang kurang kerjaan. Dan banyak sekali broadcast di sosial media dari orang-orang yang suka takalluf. Takalluf soal tulisan insya Allah ditakallufin. Takalluf soal assalamualaikum jadi ASS ditakallufin. Takalluf soal insya Allah masya Allah subhanallah dan seterusnya ditakallufin. Apa takalluf? Membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya bukan masalah. Itu namanya takalluf, mengambil beban yang sesuatu sebetulnya hal sepele, hal ringan, tidak usah dipermasalahkan. Termasuk, oh nggak boleh bilang kalau takjub itu masya Allah, kalau yang jelek-jelek enggak kayak gitu. Buktinya ayat itu tentang takjub. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus kata-katanya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Subhanak itu dalam bahasa lain adalah subhanallah. Jadi kalau kita ngelihat mentafakuri kebesaran Allah lewat ciptaan-ciptaannya, kita boleh bilang subhanallah. Kita boleh bilang masya Allah. Kita boleh bilang Allahu Akbar. Kita boleh bilang la haula wala quwata illa billah. Kita juga bisa bilang alhamdulillah. Tergantung maksud kita apa. Jadi yang membedakan kalimat ini adalah maksudnya, bukan objek yang kita lihat. Tetapi maksud kita, kalau kita bilang subhanallah, itu maksudnya semua ini tidak ada yang sia-sia, itu maksudnya. Allah itu nggak pernah sia-sia dalam perbuatannya, tidak pernah ada yang terlewat dari manfaat. Semua ini pasti ada manfaatnya. Mustahil Allah itu menciptakan sesuatu yang sia-sia. Itu pakainya subhanallah. Kalau niat kita, semua ini terjadi pasti karena kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah pasti nggak akan terjadi. Kita bilang masya Allah. Kalau kita maksudnya ingin mensyukuri nikmat Allah ini luar biasa, hujan turun hari ini, kita bilang alhamdulillah. Kita juga bisa bilang hujan subhanallah. Gak mungkin hujan itu sia-sia. Ada orang yang hujan turun ngeluh, gak turun hujan ngeluh. Nah orang kayak gini nih harus sering-sering bilang subhanallah. Karena subhanallah itu adalah kalimat untuk menasehati diri kita bahwa Allah itu gak ada sia-sia dari ciptaannya, dari kehendaknya, dari apapun yang dia lakukan. Takbir misalnya itu murni takjubnya kita. Atau kita ingin mengatakan bahwa sehebat apapun semua ini Allah lebih hebat. Seagung apapun semua ini Allah lebih agung. Maka kita bilang Allahu Akbar. Jadi bukan objek apa yang kita lihat, bukan peristiwa apa yang kita alamin, lalu kita cocokkan dengan kalimat zikir tadi, bukan. Apa niat kita dengan mengucapkan itu? Dan kita tentunya harus paham dulu maksud dari kalimat tersebut. Tapi banyak orang karena mungkin dia ngelamun sendiri di rumah, nih ngapain ya, udahlah saya nyebarin broadcast aja, terus kasih foto seorang ustadz baik dari luar negeri atau dalam negeri, dikasih kalimat-kalimat di broadcastin seolah-olah dari ustadz yang terkenal, padahal ustadz itu juga nggak tahu apa-apa. Kita, oh gitu ya, kan kita suka yang agak-agak kontroversi kan ya, akhirnya kita sebarin lagi, tersebar di mana-mana, kalem sebentar sekitar setahun 2 tahun lagi muncul lagi tuh broadcast, terus aja kayak gitu. Kenapa? Karena kurang kerjaan. Dan orang, kalau teman-teman atau para ustadz yang para pejuang agama, pejuang dakwah, mereka akan mengatakan ini kerjaan para pengangguran dakwah. Pengangguran dakwah. Orang kalau misalnya pengangguran, gak punya kerjaan, dia kan ngerjain yang kecil-kecil tapi penting gitu soalnya. Misalnya kita di rumah ngelamun gak ngapa-ngapain, ngapain tuh coba? Jerawat digini-giniin, dicermin lama. Yang lebih jorok lagi mungkin kuku kakinya di apa. Ada kalau yang di kampung-kampung nyariin kutu di depan rumah tetangga sambil ngerumpi gitu-gitu kan. Ini namanya pengangguran dakwah. Kalau orang sibuk dengan urusan-urusan yang penting, maka hal yang seperti ini akan terlewatkan dan terselesaikan tanpa harus diseriusin. Makanya, dan siapa juga mau misalnya ada teman kita bilang semoga sing enggal damang ya misalnya kan gitu ya. Terus ada yang bilang amin. Masa sih maksudnya amunra? Kan gak mungkin kan. Yang cepat sembuh ya amunra. Kan gak mungkin kita doain orang dengan berhala. Pasti amin di sini maksudnya adalah dengan tulisan Arab amin. Maksudnya terimalah ya Allah, kan gitu ya. Gak mungkin kita tulis A-M-I-N. Maksudnya Dewa Mesir. Gak mungkin. Atau amin siapa gitu. Atau Pak Amin, kan gak. Pengennya amin artinya terimalah. Kalau mau persis benar jangan tulis pakai bahasa Latin, tulis aja pakai bahasa Arab.
Karena bahasa Latin itu namanya literasi. Literasi itu tergantung kebijakan percetakan dan penerbit. Saya karena dulu main di percetakan dan penerbit, masing-masing percetakan itu punya aturan sendiri. Misalnya tulisan A yang panjang, kalau di percetakan A itu tulisannya A 2 kali. Di percetakan yang lain A tapi di atas dikasih garis gitu kan ya. Ini namanya literasi, suka-suka penerbit. Namanya juga bahasa Latin. Kalau mau persis benar, tulis aja pakai bahasa Arab. Amin. Atau ASS. Nggak mungkin kan maksudnya bahasa Inggris kan? Kita pengen ngirim kalimat yang baik gitu ke Ustadz. Mau ngundang Ustadz ceramah gitu. ASS Ustadz. Wah kan nggak mungkin. Husnuzon atau ke orang yang ngirim. Itu gara-gara seuzon tuh. Oh dia ngirim ASS ke saya pakai bahasa Inggris. Kan nggak mungkin atuh. Pasti maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah disingkat. Kenapa sih nggak ditulis lengkap aja? Nah hajat orang macam-macam. Misalnya lagi di mobil. SMS kan nulis yang panjang kayak gitu. Agak susah, ya udah dia cepat gitu. Kalau saya sih lebih senang nulisnya salam gitu. Karena salam itu kalimat malaikat kepada Ibrahim dan Ibrahim kepada malaikat. Itu juga lebih simple dan udah utuh. Kalau ASS kan nggak utuh tapi niatnya utuh. Insya Allah itu jadi kebaikan. Karena niat walaupun belum ditunaikan udah jadi satu kebaikan kan ya. Jadi anggaplah itu nggak utuh lah itu mah. Tapi udah niat baik atau ASS ngirim salam buat kita. Ya udah kita jawab WRWB. 1+1. Artinya hal-hal yang kayak gitu mah gak usah dipermasalahin. Kalau nanti ada lagi muncul broadcast kayak gitu, balas aja takalluf. Apaan tuh? Atau ngaji ke Al-Latif biar ngerti apa itu takalluf. Baik, teman-teman sekalian, Nabi itu senang sekali bertafakur. Dan tafakur ini kata para ulama disebut dengan istilah ibadah dalam diam. Dan orang yang rajin beribadah dalam diam ini akan semakin lembut hatinya, semakin bijaksana pikirannya. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak tafakur. Dan coba nanti baca surat yang tadi, surat Ali Imran ayat berapa? 190, 191, minimal 190 aja. Hafal satu ayat cuma satu baris setengah. Baca itu ketika kita lagi di luar rumah. Apalagi yang senang-senang naik gunung nih. Maka harus hafal surat Ali Imran 190 minimal. Sekali naik gunung, satu surat tentang tafakur hafal. Nanti baca lagi misalnya surat Qaf, baca lagi surat Ar-Rum, baca lagi surat Az-Zariyat, baca banyak ayat-ayat tafakur. Dan rata-rata surat-surat tafakur ini turunnya di Makkah. Bukan di Makkah, sebelum hijrah, maaf. Atau disebut dengan istilah surat Makkiyah. Kenapa dia turun sebagai surat Makkiyah? Kira-kira apa pesannya? Membangun keyakinan, akidah dan iman. Makanya salah satu media agar kita belajar akidah itu bukan cuma duduk dalam taklim. Cara belajar akidah yang lebih greget lagi, yang langsung ke hati itu adalah tafakur. Taklim itu kita dapat bahan, keluar dari taklim itu kita belajar dengan melihat kebesaran Allah. Bisa di atas kepala kita, bisa di bawah kaki kita, bisa di depan wajah kita, bisa dalam bentuk yang lain yang sangat banyak. Objek-objek untuk ditafakurin. Makanya jadikan tafakur ini sebagai salah satu kebiasaan, hobi, habit orang yang mengaku beriman. Kalau tafakur kita mungkin masih dalam tahap, kalau di surat Al-Muluk tadi itu, lihatlah gitu. Kan ada 3 kali disuruh lihat. Kalau kamu belum puas, lihat lagi. Kemudian coba lihat lagi, kan 3 kali kan ya. Nah lihat yang pertama itu untuk orang yang umum. Coba kamu lihat lagi dan segala macam. Lihat yang kedua itu untuk orang yang khusus, yaitu dengan mentafakur. Lihat yang ketiga untuk orang yang lebih khusus, yaitu dengan nazar. Nazar itu, nazariyah itu meneliti, research. Maka kamu akan terus menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa secara umum ngelihat secara mata telanjang, bisa sambil ngelihat kemudian berpikir, bisa juga sambil melihat kemudian mempelajari dan membuat semacam percobaan, riset dan penelitian. Semua ini akan masuk ke dalam bab tafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah dalam diam yang pertama. Yang kedua istiqra. Tafakur dan istiqra. Istiqra itu apa? Dari kata ikra. Ikra itu membaca. Bedanya dengan istiqra, kalau ikra itu membaca sambil talafuz. Misalnya kayak tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ikra. Kalau istiqra,
Itu istiqra. Apa bedanya? Istiqra itu membaca dengan teliti dan dia nggak akan secepat iqra. Dia baca tafsirnya, dia baca hadisnya, dia duduk aja di halte misalnya. Itu istiqra. Kalau dia cuma baca huruf-hurufnya walaupun nggak berbunyi, itu namanya iqra. Para ulama senang sekali istiqra. Generasi Islam masa kegemilangan di masa Harun ar-Rasyid itu orang-orang generasi tafakur dan istiqra yang luar biasa. Rajin banget membaca. Kalau di zaman Nabi emang nggak ada budaya membaca karena emang tulisan masih sedikit. Jangankan tulisan ulama, hadis aja belum boleh ditulis kecuali oleh seorang sahabat saja yang menulis hadis, yang lain cuma boleh nulis Al-Quran. Jadi mereka nggak banyak membaca, lebih banyak mendengar. Di generasi setelahnya ketika Al-Quran sudah dibukukan, hadis sudah dibukukan, kemudian muncullah ulama-ulama yang membukukan juga ilmu mereka. Akhirnya semangat istiqra ini muncul luar biasa dan saat itulah Islam menjadi sangat berperadaban, yaitu pada masa peradaban Islam di Baghdad di masa Harun ar-Rasyid yang kemudian difitnah dengan buku cerita 1001 malam. Padahal bukan demikian. Nah, istiqra itu membaca sambil memperhatikan, sambil mengambil pelajaran. Ini maksud tabarok ini apa? Allah ala kulli syai'in qadir. Misalnya kan kita baca tadi, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kita duduk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah semuanya bisa. Enggak ada yang Allah enggak bisa. Difikirin. Itu namanya tafakkur dan istiqra. Tapi kalau cuma wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, itu namanya tilawah, iqra, dan itu berpahala. Cuma belum menambah iman, belum menambah paham, belum menambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Nabi ketika disuruh baca oleh Jibril, Iqra, ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, sampai terakhir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi langsung faham di dalam hatinya karena Jibril ingin memahamkan Nabi betul-betul, jangan buru-buru. Dan di dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu untuk buru-buru baca Al-Qur'an. Sama baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan yang paling hebat itu bukan yang paling cepat sholatnya. Kan ada tuh sholat taraweh. Wah, luar biasa kan ya. Itu unik banget tuh. Itu keren menurut saya tapi nggak berpahala. Keren tapi sia-sia. Kerennya apa? Kerennya unik gitu. Kok bisa sholat kayak gitu tuh bacanya apa? Paling Allah Akbar alif, Allah Akbar ba. Paling abatasa kali ya. Dia membaca huruf hijaiyah, gimana cara baca Al-Fatihah kalau kayak gitu sholatnya. Tapi itu luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang terulang lagi di masa yang akan datang. Ada yang sholat cepat kayak gitu. Nah, itu nggak istiqra. Nabi aja yang udah bagus pemahamannya, akalnya sempurna, orangnya dapat wahyu langsung dari Jibril. Kata Allah apa? La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu untuk buru-buru membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kamu buru-buru, kamu nggak bakalan ngerti. Sekelas Nabi aja kalau buru-buru nggak bakalan ngerti, apalagi sekelas kita nggak buru-buru aja nggak ngerti, apalagi buru-buru. Udah baca berkali-kali, ngerti nggak? Enggak. Nah, gimana kalau bacanya secepat kilat gitu? Makanya Muslim itu harus belajar membiasakan diri istiqra, tafakur, istiqra. Dan di zaman para sahabat dulu, tafakur dan istiqra mereka itu selain dengar ta'lim, mereka mentafakuri tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngelihat apa aja mengingatkan dirinya dan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada suara Nabi lagi duduk nih dengan sahabat, tiba-tiba terdengar kayak suara apa? Kayak suara petir gitu, tapi beda, bukan suara petir. Nabi bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kata sahabat, "Pastinya Allah dan Rasul lebih tahu." Kata Nabi, "Itu suara batu neraka Jahannam yang jatuh ke dalam dasarnya 100 tahun yang lalu, tapi baru sampai ke dasarnya hari ini." Lalu para sahabat menangis. Itu namanya tafakur. Jadi ngedengar apa, ngelihat apa, kemudian ngerasain apa, semuanya diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ulul albab, orang yang selalu bisa memadukan akal dengan hati dan disebut dengan orang yang cerdas. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat Isya insyaallah. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang ibadah dalam diam yang dikenal dengan istilah tafakkur. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tafakkur ini adalah
kebiasaan dan hobinya Rasulullah SAW. Rasulullah itu senang banget tafakur, dan kesenangan beliau dengan tafakur ini sering kemudian tertuang dalam hadis dan sirah beliau. Salah satunya misalnya ketika Nabi sedang dalam perjalanan jihad bersama para sahabat. Perjalanan itu kan panjang-panjang ya, bisa di padang pasir berhari-hari, berminggu-minggu. Tibalah mereka di suatu malam di tengah padang pasir yang sangat cerah cuacanya dan sedang bulan purnama. Bulat dan sangat besar, mungkin supermoon ya. Bulan purnama lagi besar-besarnya dan cerah gitu, nggak ada satu helai awan pun. Lalu Nabi dengan para sahabat beristirahat di padang pasir, dan ini luar biasa nih kalau ada kegiatan kayak gini. Cuma kegiatan kayak gini didapatkan oleh Nabi bukan sengaja jalan-jalan ke padang pasir ya, tapi dalam perjalanan membela agama Allah. Di tengah padang pasir Nabi duduk bersama para sahabat ngelihat bulan, pada diam semuanya menikmati bulan sambil istirahat, kan capek banget tuh perjalanannya, istirahat ngeliatin bulan, semuanya diam. Tiba-tiba Nabi bertanya, tahukah kalian seperti apa nanti orang yang beriman di dalam surga melihat Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan, seperti apa ya Rasulullah? Seperti kalian saat ini melihat bulan purnama. Seperti itulah nanti orang-orang yang beriman akan melihat pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada penghalang, terang banget tapi nggak menyilaukan, tenang gitu, semuanya tertegun dan tidak berkata-kata seorang pun, semuanya tertegun ngelihat bulan. Maka nanti seperti itulah kondisi ketika semua penduduk surga yang jumlahnya miliaran itu, ada malaikat, ada manusia, ada jin, semuanya nanti ada waktu ketika Allah bertanya kepada mereka, wahai ibadi, wahai hambaku, bagaimana keadaan kalian? Kata mereka, baik ya Allah, kami semuanya mendapatkan nikmat surga. Lalu Allah mengatakan, maukah kalian aku tambahkan? Mereka bertanya, adakah tambahan setelah kenikmatan semua ini ya Allah? Kata Allah, maka aku perkenankan kalian untuk melihat wajahku. Lalu Allah membuka tabir-tabir cahaya yang menutupi wajah Allah selama ini dari makhluknya. Lalu seketika itu surga menjadi hening. Angin pun berhenti, berhembus, semuanya menjadi hening karena tertegun dan terkesima melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi berkisah ketika sedang dalam perjalanan dan melihat bulan. Ini namanya tafakur. Dan Nabi senang banget, benar-benar melembutkan hati, menambah wawasan dan menambah hikmah atau kebijaksanaan. Ternyata kebiasaan tafakur ini memang kebiasaannya para ulama. Para sahabat semuanya senang bertafakur, termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, seperti kata-kata yang tadi saya sebutkan, bertafakur tentang kebesaran Allah satu sa'ah itu kalau dalam terjemahan modern 1 jam. Kalau terjemahan klasik sa'ah itu sebentar. Tafakuran tafakkuru sa'atan, bertafakur dalam waktu sebentar, khairun min qiyamil lail bila lebih baik daripada sholat malam bila khusyuk, tanpa khusyuk. Kalau kata Ibnu Abbas. Jadi kita sholat malam ngantuk, kita sholat malam cepet-cepetan, kita sholat malam membaca banyak ayat Al-Quran tapi tidak tadabbur, maka sesungguhnya tafakur sebentar saja itu lebih baik daripada bacaan sholat malam yang tidak dengan tadabbur dan khusyuk. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Sampai ditanya tentang Nabi Isa. Ini dalam hadis tentang kisah-kisah Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa, Hawariyin, pernah bertanya kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, wahai Ruh Allah, yaitu Isa, setelah engkau nanti kembali kepada Allah, kan mereka belum tahu kisah akhirnya bahwa Nabi akan diangkat. Setelah engkau nanti kembali kepada Allah, apakah akan ada orang yang sepertimu di muka bumi? Kata Nabi Isa, ada. Siapa mereka? Kata Hawariyun. Kata Nabi Isa, man kana mantiquhu dzikran wa sumtuhu fikran atau tafakkuran, siapa yang ucapannya adalah zikir. Arti zikir itu memuji Allah, mengagungkan Allah. Dan siapa yang diamnya tafakur. Lalu siapa yang basaruhu, pandangannya adalah ibratan, mengambil pelajaran, maka fahuwa misli, maka dia seperti aku. Artinya apa? Salah satu hobinya Nabi Isa itu adalah diam
sambil tafakur, beribadah dalam diam. Itu hobinya Nabi Isa. Jadi siapa yang rajin mengingat Allah dengan cara subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian dia diam aja sambil memikirkan kebesaran Allah, Allah itu hebat banget, Allah itu luar biasa, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah, diam aja. Kemudian kalau dia ngelihat sesuatu dia bisa ngambil pelajaran, itu kata Nabi Musa, fahuwa mithli, dia itu seperti saya. Itu hobinya Nabi Isa. Ada lagi orang yang ahli hikmah yang paling terkenal dalam Al-Quran, disebut dengan Al-Hakim. Siapa dia? Luqman. Luqman ini walaupun dia budak, tapi dia hakim. Jadi orang yang bijaksana itu nggak harus berpendidikan tinggi. Bisa jadi seorang budak seperti Bilal lebih bijaksana daripada seorang yang berpendidikan tinggi seperti Abu Jahal atau Abu Al-Hakam, panggilan orang-orang jahiliyah. Luqmanul Hakim, seorang budak yang satu kampung dengan Bilal, yaitu Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Dia itu kalau lagi nggak ada kerjaan dari tuannya, kan dia budak, maka dia senang menyendiri aja. Nggak pernah ngumpul dengan budak-budak yang lain, ketawa-ketawa, nongkrong segala macam, menyendiri aja. Sehingga tuannya suka memperhatikan, ini Luqman suka menyendiri, ngapain sih? Tuannya datang, ya Luqman, kata tuannya, innaka tudimul julus wahdak, kamu suka sekali duduk sendiri. Falau jalasta ma'an nasi kana anisin laka, kalau kamu duduk bersama orang lain mungkin kamu lebih senang. Ngapain kamu duduk sendiri, kata tuannya. Apa kata Luqman? Inna tulal wahdah afhamu lil fikri, orang yang duduk lama sendiri itu lebih membuat dia gampang memahami segala hal. Jadi nalarnya itu bagus, membangun kepekaan nalar. Jadi orang yang kata Luqman, inna tulal wahdah afhamu lil fikri, orang yang sering duduk sendiri lama bertafakur itu afhamu lil fikri, nalarnya itu jalan, mudah memahami segala hal, dia bijaksana. Wa tulal fikri dalilun ala tariqil jannah, dan banyak berfikir itu, maksud berfikir di sini adalah memikirkan kebesaran Allah, dalilun, petunjuk atau jalan menuju ke jalan-jalan surga. Sehingga para ulama mengatakan ternyata itulah rahasia hikmahnya Luqmanul Hakim. Dia selalu tafakur. Sehingga Luqman itu kalau kita baca di dalam ayat dan hadis, semua ilmu yang dia sampaikan ke anaknya itu bukan hasil belajar, tapi hasil tafakur. Beda ilmu hasil belajar dengan hasil tafakur. Ilmu hasil belajar disebut alim atau alim, sedangkan ilmu hasil tafakur disebut hakim. Jadilah orang yang alim dan hakim, banyak ilmu dan bijaksana. Sehingga dipadukanlah antara alim dengan cara istiqra, hakim dengan cara tafakur. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Luqman tuh banyak banget tafakurnya. Misalnya Luqman lagi jalan, ketemu ngelihat orang-orang lagi pada berdagang. Lalu Luqman bilang ke anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tahukah kamu perdagangan yang gak mungkin rugi? Anaknya bertanya, apa itu wahai ayah? Perdagangan mereka semua ini bisa untung bisa rugi, tapi ada perdagangan yang gak mungkin rugi, kata Luqman kepada anaknya. Perdagangan seperti apa? Berdaganglah dengan Allah. Ini tafakur, ngelihat apa aja muncul hikmah. Sehingga Luqman pernah menasihati anaknya, wahai anakku, ilzam itu artinya rapetin ulama dan ahli hikmah. Dari mereka kamu akan melembutkan hati dan belajar mengenal Allah. Rapatlah dengan ulama dan ahli hikmah. Ulama itu yang banyak ilmu, ahli hikmah itu yang banyak tafakuran. Dan kadang-kadang ketemu di satu orang ilmu dan hikmah sekaligus, seperti para anbiya. Luqman, seperti para anbiya, Nuh, Dawud, Sulaiman, Rasulullah Muhammad, Isa, Musa, dan yang lain-lainnya. Terus Luqman jalan lagi, ngelihat ayam jantan, tafakur lagi. Terus kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan pernah mau kalah dengan ayam jantan ini. Kata anaknya, gimana maksudnya bisa kalah dari ayam jantan? Kata Luqman, dia telah bangun sebelum malaikat turun, menunggu datangnya malaikat, lalu dia berkokok ketika datangnya malaikat, sementara engkau masih terlelap. Jangan mau kalah dengan ayam jantan. Tafakur lagi tuh. Jalan lagi terus ketemu dengan biji-bijian yang jatuh dari pepohonan. Kemudian Luqman berkata, dan ini direkam di Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, ada apa wahai ayah? Coba kamu ambil biji itu. Diambil biji ini, kalau seandainya kita sembunyikan di langit ketujuh, atau kita sembunyikan di dalam bongkahan gunung batu, atau kita sembunyikan
di dalam perut bumi, sesungguhnya Allah maha tahu di mana kita menyembunyikannya. Karena Allah latifun khabir. Dia memahamkan anaknya tentang akidah lewat tafakur. Allah maha tahu segala sesuatu yang kita sembunyikan. Jalan lagi. Lalu ketemu dengan orang yang lagi ngumpul-ngumpul nongkrong, kata Luqman, wahai anakku, tahukah siapa yang paling baik untuk kita jadikan teman berkumpul? Kata anaknya, siapa wahai ayah? Yang tadi, ulama dan ahli hikmah. Janganlah engkau meninggalkan majelis mereka sebelum mereka berdiri. Janganlah engkau berdiri sebelum mereka berdiri gitu. Ini luar biasa, makanya disebut Luqman wa atainahul hukmah. Kami berikan dia walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami berikan dia hikmah. Begitu juga Nabi Yahya. Nabi Yahya itu hikmah banget. Sampai Allah mengatakan wa atainahul hukmah sabiyya. Dari kecil tuh udah ahli tafakur. Dan apa yang ditafakurin Nabi Yahya? Nabi Yahya itu suka mendengar nasihat dari ayahnya Zakaria, lalu belajar Alkitab. Kitab apa yang dipelajari Yahya? Taurat. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Itu namanya istiqra'. Wa atainahul hukma sabiyya. Lalu kami berikan dia hikmah. Hasil tafakur sejak dia masih kecil. Karena hikmah itu, karena ilmu itu dia jadi anak yang lemah lembut. Wa hananan. Hanan artinya lemah lembut. Min ladunna wa zakatan, suci. Wa kana taqiyya, bertakwa. Wa barram biwalidayhi, selalu berbuat baik kepada orang tua. Walam yakun jabbaran 'asiyya, enggak pernah berlaku kasar dan tidak pernah bermaksiat. Wassalamun alaihi, kelahirannya itu saat yang paling baik. Saat dia lahir selamat. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya, orang yang sangat hikmah, tafakur sejak kecil. Apa yang ditafakurin anak kecil seperti Yahya? Dia bertafakur tentang banyak hal, salah satunya adalah tentang misi kita diciptakan ini ngapain sih? Lalu hasil tafakurnya dia jadi paham bahwa oh manusia itu diciptakan untuk beribadah. Lagi tafakur, duduk sendiri tafakur, teman-temannya datang. Yahya, main yuk. Namanya juga anak kecil kan? Di bawah usia 10 tahun tuh. Main yuk. Apa kata Yahya? Duduk dulu sini gitu. Dipanggil. Ini orang dewasa banget nih, anak kecil. Dipanggilin teman-temannya, duduk sini dulu. Tahu enggak? Kita itu enggak diciptakan untuk main-main. Kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bayangin anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Ini bukan penuaan dini, bukan. Ini kedewasaan yang wajar gitu. Kita aja yang kekanak-kanakan. Kalau kita nyebut, itu anak agak aneh ya, terlalu tua kayak orang dewasa atau apa. Padahal itulah yang bagus. Allah memberikan dia hikmah sejak dia masih kecil. Kalau kita nggak dapat hikmah udah setua gini, kita yang masalah, bukan Yahya. Yahya itu udah ideal. Itulah seorang muslim yang harusnya kayak Nabi Yahya. Begitu juga dengan Ali, begitu juga dengan Hasan, Hussein, anak-anak kecil, Ibnu Mas'ud. Siapa lagi yang kecil-kecil? Mu'az bin Jabal, anak muda yang udah ahli hikmah. Terus Yahya suatu hari hilang. Gak ketemu di mana, dicari sama Zakaria. Zakaria ini kan sayang banget sama Yahya. Seperti saya ngerasain banget gimana sayang saya kepada anak saya juga namanya Yahya. Seperti Yakub menyayangi Yusuf. Sayang banget. Kayak misalnya tadi saya seharian keluar. Itu pengen cepat-cepat pulang karena udah kangen banget sama Yahya. Nah, kalau telepon, mana Yahya? Yahya kan belum bisa ngomong, paling baba gitu-gitu. Bahagia banget. Saking sayang kepada anak. Nah, Nabi Zakaria itu sayang banget sama Yahya, apalagi itu kan Nabi ya. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Jadi kasih sayang bapaknya itu besar dan anaknya emang layak banget disayangi. Sampai Allah aja sayang banget sama Yahya. Dicari kemana Yahya? Cari di maktab. Maktab itu sekolahnya nggak ada. Dicari ke rumah nggak ada. Dicari di tempat main nggak ada. Dicari-cari dari pagi sampai sore, baru ketemu di hutan. Dan ketemu di hutan, dia lagi nangis di depan sebuah galian. Nangis saja di galian itu. Terus tanya sama Nabi Zakaria, ya Yahya, ngapain kamu di sini? Yahya masih nangis. Terus Zakaria duduk di sebelahnya. Ya Bunayya, wahai anakku, kenapa kamu? Kenapa? Kasih tahu ke ayah gitu. Kata Yahya, wahai ayah, sejak ayah menceritakan tentang api neraka, alam kubur, kiamat, aku nggak bisa tidur. Ini nih Razik banget ya. Ini Razik, mana Razik? Kan Razik pernah pas kita lagi sholat malam nangis, yang paling kencang siapa? Razik kan ya, anak kecil yang kayak gini ini dikasih hikmah. Terus saya tanya habis nangis sudah selesai sholat malam, tanya Razik tadi nangis kenapa gitu pas lagi di depan. Ini ngedoain ayah sama mama gitu. Ini anak kecil ngedoain apa?
supaya ayah sama mama sama-sama masuk surga. Coba lihat, ini anak kecil udah bisa ngomong kayak gitu dan itu ada di Al-Latif. Yahya pasti lebih dahsyat dari itu, bisa nangis lebih kencang daripada Razik, nangis di depan galiannya sendiri. Wahai ayah, sejak ayah ceritain tentang kubur aku gak bisa tidur. Dan aku takut sekali kalau aku berbuat dosa kepada Allah sehingga akhirnya aku diletakkan di dalam lubang ini dan disiksa oleh para malaikat. Nangis lagi, Zakaria ikut nangis. Ini namanya tafakkuran. Rajin banget tafakkur. Dan itu benar-benar mengasah hati. Kalau istiqra mengasah akal, mengasah pikiran kita. Kalau tafakkur itu justru mengasah hati, walaupun bahasanya dari kata fikir, yaitu memikirkan, tapi ujung-ujungnya adalah untuk mengasah hati. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, awal-awal beliau hijrah kan, mengenal Allah, kan tafakur tuh. Adegan yang paling populer adalah beliau ngelihat bintang, hadza rabbi, inikah Tuhan saya? Ketika bintang itu redup dan hilang, kemudian saya nggak suka yang redup dan hilang. Lalu melihat bulan, inikah Tuhan saya? Bukan ini Tuhan saya, bukan pernyataan, pertanyaan. Di situ ada yang mahzuf, kata ulama, artinya yang mahzuf di situ ahadza rabbi. Jadi kalau misalnya kalau bahasa kita, ini Tuhanku, bacanya gini, ini Tuhanku, gitu bacanya. Bukan ini Tuhanku, ini pernyataan itu. Jadi cara ngebacanya itu harus bernada pertanyaan, ini Tuhanku atau inikah Tuhanku? Lalu bulan itu menjadi hilang, lalu dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian muncul matahari besoknya. Nah, ini lebih besar, lebih benderang. Ini mungkin Tuhan saya, karena ini lebih besar, lebih benderang, lebih panas. Kemudian sorenya hilang lagi. Ya Allah, beri saya petunjuk. Akhirnya Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Hasil tafakkur. Dan para anbiya itu senang sekali bertafakkur. Dan ada satu hal yang menarik tentang tafakkur ini, bahwa ini bukti bahwa agama Islam ini adalah agama yang mempersatukan hubungan manusia dengan alam, dengan satu titik yang sama, yaitu sama-sama makhluk Allah. Kalau orang Eropa, orang ilmani, orang sekuler, melihat alam itu hanya sebagai objek ilmiah. Mereka ngelihat alam sebagai objek ilmiah, objek penelitian. Kalau orang Islam ngelihat alam itu adalah sebagai sama-sama makhluk Allah dan saling berbagi kebaikan. Mereka bekerja sama, mereka saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Kita memberi manfaat kepada alam, alam memberi manfaat kepada kita karena kita sama-sama makhluk Allah, dan disebut dengan bahasa tasbih semesta. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah dan masing-masing tahu cara tasbihnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan kamu? Semua orang bertasbih, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Sehingga Nabi SAW melihat alam itu bukan sebagai benda, bukan sebagai objek ilmiah, bukan sebagai objek penelitian, bukan sebagai objek wisata. Bagi seorang traveler mungkin itu objek wisata, bagi seorang saintis mungkin itu objek ilmiah, bagi seorang pengusaha itu mungkin objek bisnis. Tapi bagi seorang mukmin itu adalah objek tafakur, karena dia adalah makhluk Allah dan kita sama-sama bertasbih kepada Allah. Sehingga Nabi sering banget bersinggungan dengan alam dan menyampaikan hadis-hadis tentang alam ini hasil tafakur. Misalnya, Nabi pernah lagi duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada suara bayi menangis kan? Sahabat lihat, mana bayi? Persis suara bayi menangis. Ternyata yang nangis apa? Pokok kayu. Nangis karena pengen disentuh oleh Nabi. Bayangin, kayu aja pengen disentuh oleh Nabi. Nabi sentuhin saya dong, sentuhin saya. Maksudnya kayak gitu tuh, cuma bahasanya bahasa pohon. Dia nangis tuh kayak bayi. Terus para sahabat, ya Rasulullah, mana bayi? Kemudian Rasulullah mendekat dengan pohon kayu itu, kemudian membelainya. Nggak ada lagi suara tangisan bayi. Nabi mengatakan, kalau tidak aku belai dia, maka kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat. Lihat bagaimana alam dengan manusia itu bersinggungan. Sangat dekat sekali hubungan kita dengan alam. Dan alam itu tidak pernah kufur kepada Allah. Yang kufur kepada Allah itu cuma jin dan manusia. Selain jin dan manusia tidak ada kufurnya. Tapi itu kucing nyuri ikan di dapur. Kucing itu nggak dikisos gara-gara curi ikan di dapur. Kenapa? Apakah disebut nyuri? Nggak disebut nyuri. Kucing itu nggak disebut mencuri ikan. Kucing itu makan ikan di dapur. Kenapa nggak disebut mencuri? Karena hewan bukan makhluk mukallaf. Apa makhluk mukallaf? Bukan yang terbeban syariat. Sehingga nggak ada cerita, kenapa itu kucing kakinya puntung sebelah? Kemarin habis dipotong, habis nyuri ikan. Nggak ada itu. Yang dicuri ikan misalnya
arwana lagi kan itu mahal. Udah potong aja tangannya sebelah gitu, yang kanan dulu. Ntar kalau nyuri lagi kaki kiri. Itu mah kisas untuk manusia. Karena apa? Manusia itu kena beban syariat karena dia berakal. Makhluk yang lain tidak kena beban syariat. Nggak ada cerita itu apa sapi itu jahat. Kenapa? Makan rumput tetangga. Sapi makan rumput siapa aja nggak ada dosanya. Karena mereka tidak disebut bermaksiat kepada Allah. Yang bermaksiat kepada Allah cuma jin dan manusia. Jadi semua makhluk itu nggak ada yang berbuat jahat. Hanya mungkin dia merasa terganggu, mungkin dia panik, mungkin dia apa segala macam. Memang mungkin dia lagi lapar, akhirnya makan manusia. Makan apa itu? Bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena ada masalah yang membuat dia seperti itu. Yang jelas makhluk semua itu adalah partnernya manusia untuk sama-sama bertasbih menyembah Allah. Sehingga Nabi membelai kayu tadi. Terus Nabi pernah juga mengatakan Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Uhud, dan ini hadisnya banyak, terutama kalau yang udah umrah pasti tahu banget nih ya. Karena ketika wisata di Madinah pasti akan dibahas tentang hadis-hadis tentang gunung Uhud. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Lihat hubungan manusia dengan alam lewat tafakurnya Islam, tadaburnya Al-Quran dan hadis. Lalu Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, berempat nih, naik ke atas gunung Uhud. Pas lagi Nabi naik ke atas gunung Uhud, naik Abu Bakar, naik Umar, naik Utsman. Gunung Uhud itu bergetar, jadi gempa gitu. Gunung Uhud itu bergetar, kemudian Nabi mengatakan, uskun, kata Nabi. Bayangin, kayak dengan hewan. Uskun, ya Jabal, ya Uhud. Hadza Muhammadun, Nabiyyun, wa Siddiqun, wa Syahidan. Ini yang ada di atasmu, Muhammad, seorang Nabi. Dan bersamanya ada seorang siddiq. Dan yang bersamanya lagi ada 2 orang syahid. Yaitu Umar dan Utsman. Akhirnya gunung itu berhenti bergetar. Lihat hubungan manusia dengan alam dalam tafakur. Sejak kapan kemudian kaum muslimin jauh dari alam dan tidak lagi memperhatikan alam. Tidak lagi menjadikannya sebagai bahan tafakur untuk mengenal Allah. Sejak datangnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman. Lalu memisahkan antara alam dengan iman. Lalu disematkan di tengah-tengahnya ilmiah. Sehingga terbataslah kepada kesimpulan ilmiah, lalu kesimpulannya adalah ini semuanya adalah terjadi secara kebetulan. Atau terjadi secara evolusi dan seterusnya. Kalau mereka ngelihat kebesaran Allah dalam alam ini, mereka bilang alam baik kepada kita. Alam memberi kita rezeki. Ini adalah peristiwa alamiah. Ini mah fenomena alam segala macam. Itulah batasan yang membuat kita tidak bisa lagi menghubungkan alam dengan imannya seorang muslim. Padahal itu erat sekali hubungannya. Kita sama-sama makhluk dengan alam ini. Kalau perlu, kita bertasbihnya bersama alam seperti Allah berfirman tentang Daud. Ya Daud, bertasbihlah kamu. Lalu kami tundukkan gunung dan burung untuk bertasbih bersama Daud. Gimana tuh gunung dan burung bertasbih bersama Daud? Kalau Daud udah duduk, Daud itu kan suaranya indah banget ya. Seperti apa indahnya suara Daud? Daud itu punya 70 macam suara. Kalau dalam istilah senar itu punya 70 macam senar. Atau 70 macam makomat. Kalau kita kan 7 macam makomat. Satu aja udah susah kurdi kan. Ini 70 macam. Dan setiap Daud bersuara dengan makom yang kedua. Itu lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik daripada yang kedua. Dan seterusnya. Setiap bersuara itu lebih indah dari yang sebelumnya. Sampai 70 suara. Jika ada seseorang yang suaranya bagus di dunia. Rasulullah mengatakan. Utita mizmar mim mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan salah satu suara di antara suara-suara Daud. Bukan semuanya, cuma salah satu. Salah satu itu aja membuat kita takjub ngedengerin ada yang nyanyi suaranya bagus, ngaji suaranya bagus, teriak suaranya bagus. Itu semuanya hanya satu di antara sekian banyak suara Daud. Sehingga kalau Daud udah bersuara, ikan itu akan rapat semuanya datang kepada Daud, burung-burung ngumpul, semua burung yang ada di sekitar gitu mendengar suara Daud semuanya ngumpul. Begitu juga gunung akan berhenti berjalan. Bukankah gunung itu berjalan? Kita aja yang nggak tahu. Mereka semuanya akan ikut bertasbih bersama Daud. Ibaratnya jadi tadarusan bareng Daud. Alam itu bersatu dengan para anbiya. Begitu juga dengan kisah ketika Nabi lewat suatu jalan. Lalu di sebelah kanan beliau itu ada gunung namanya kalau nggak salah Jumdan. Gunung Jumdan. Ini gunung yang paling banyak berzikir pada Allah di antara gunung-gunung. Jadi bisa disebut gunung ahli ibadah. Gunung Jumdan, ini gunung yang paling soleh di antara gunung-gunung nih. Ketika Nabi lewat jalan yang di sebelahnya ada gunung Jumdan, Nabi bilang, Siru, hadza Jumdanun, sabaqal mufarridin.
berjalanlah kalian. Di sebelah kita ini ada Gunung Jumdan loh ya. Jadi Rasul kayak jadi pemandu wisata. Ini Gunung Jumdan, tapi pemandu wisata spiritual. Ini Gunung Jumdan. Dia telah mendahului para mufarridun. Para sahabat bertanya, "Man hum mufarridun ya Rasulullah?" Siapa mufarridun? Mufarridun itu adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Ternyata gunung ini lebih banyak berzikir kepada Allah daripada manusia. Jadi Nabi memperkenalkan alam ini semuanya hidup dan bertasbih kepada Allah, dan beliau berdampingan dengan mereka. Beliau tahu betul gerak-gerik mereka. Begitu juga ketika Nabi naik ke atas kendaraannya, Nabi duduk di atas mimbarnya, kayu, batu, semuanya. Ini bahkan ketika awal-awal kenabian yang saya cerita di cerita Khadijah kemarin, "Ya Muhammad, saya batu." "Ya Muhammad, saya kayu. Kamu kan Rasulullah, kenalin saya." Semuanya pengen kenalan dengan Rasulullah. Kalau perlu semuanya pengen selfie sama Rasul. Saking semuanya hidup gitu, pengen kenalan sama Rasul, pengen disentuh sama Rasul, pengen punggungnya didudukin sama Rasul, semuanya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, laba-laba, hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang kita nggak kenal banyak sekali semuanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Begitu juga nanti dalam hadis tentang orang yang dicintai Allah, ulama, orang yang ahli ilmu, apa kata Nabi? Ini hadisnya banyak. Inti dari hadis ini yang sama di antara semua hadis ini adalah semua alam semesta itu akan berdoa untuk ulama, ahli ilmu, dan orang yang dicintai Allah. Tapi hadisnya beda-beda, tapi intinya sama. Bahkan hud itu apa? Ikan yang ada di laut, dan juga dud itu apa? Ulat, hewan yang paling kecil yang ada di dalam dasar sungai, semuanya akan bersolawat. Solawat ini artinya meminta ampun, berdoa untuk orang yang menyebarkan ilmu, mencari ilmu, dan orang yang dicintai Allah. Lihat alam. Alam itu nggak dukung kita. Jadi kenapa kita merasa jauh dari mereka? Mereka itu bagian dari kita karena kita sama-sama makhluk Allah. Sehingga tafakur ini akan membuat kita lebih mengenal segala hal. Dan membuat kita jadi lebih bijaksana, lebih luas wawasannya, lebih lembut hatinya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masukkan ke dalam api. Bukankah api itu juga makhluk Allah? Dan Nabi Ibrahim faham betul tentang hakikat itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim santai-santai aja. Kenapa? Karena dia tahu ini makhluk Allah, ini beriman kepada Allah. Kalau saya terbakar, berarti emang saya layak dibakar. Kalau saya nggak layak dibakar, dia nggak akan membakar. Dia nggak pernah berbuat maksiat. Jadi kalau kita masih kebakar api, emang kita layak. Emang kita banyak dosa. Jadi itu bukti bahwa kita itu pantasnya di dalam neraka. Kalau Nabi Ibrahim itu nggak pantas dalam neraka, karena emang api juga nggak mau bakar beliau. Itulah sebabnya kita nggak usah sok-sok jadi Ibrahim, karena kita bakalan kebakar. Kalau kita misalnya udah taruh tangan kita, nggak kebakar, alhamdulillah berarti saya udah suci banget nih. Tapi nggak ada orang kayak gitu. Cuma para anbiya yang kayak gitu. Ibrahim itu nggak akan dibakar api karena api nggak mau bermaksiat pada Allah. Kalau ada yang terbakar itu wajar. Mudah-mudahan itu jadi kifarat. Dosa-dosanya ada yang meninggal terbakar, ada yang dibakar segala macam. Kok api jahat banget sih ngebakar manusia? Padahal itu orang yang muslim, mukmin. Dia tidak bermaksiat pada Allah. Dia membakar dosa-dosanya dan mudah-mudahan itu jadi kifarat sehingga tidak dibakar lagi di akhirat. Dan kita kalau mau coba diri kita dibakar itu pasti kebakar karena kita banyak dosa. Batu hajar abiyat aja jadi hajar aswad gara-gara kita kan aslinya hajar abiyat, batu putih yang cahayanya itu seperti mentari. Yang Nabi Ismail turun dari Jabal apa itu? Saya lupa nama gunung yang ada di sebelah Masjidil Haram yang sekarang jadi istana raja tuh. Nah, Jabal Kubais ya. Dari Jabal Kubais itu Nabi Ismail kan dapetin batu itu dikasih sama Jibril. Itu batu itu terang banget sampai akhirnya Ismail menutup batu itu dengan jubahnya supaya tidak silau gitu. Saking benderangnya batu Hajar Abiyat. Kemudian dibawa kepada Ibrahim, "Ya ayah, saya dapat ini dari malaikat." Pas dibuka Ibrahim juga silau. Ditaruhlah di pojok Ka'bah. Dan waktu ditaruh di pojok Ka'bah, siang dan malam itu sama aja waktu itu. Gak ada malam, gak ada siang, sama aja. Karena siang ada matahari, malam ada batu hajar abiyat. Terang terus menerus, tapi gak panas gitu. Lama-kelamaan redup, setelah sekian ribu tahun jadilah hajar aswad banget. Aswad banget, kenapa? Karena yang dosa-dosa semuanya cium hajar aswad sih. Makanya saya gak mau cium hajar aswad, ketahuan dosanya. Ada yang nempel gak bisa lepas-lepas, saya mau ketempel Ustaz gak bisa lepas. Oh berarti emang kamu disukai banget sama hajar aswad karena dosanya banyak mungkin gitu ya. Saya sampai berapa kali umroh dan haji belum pernah cium hajar aswad karena crowded dan segala macam. Sekaligus saya takut ntar ketempel di situ kan ketahuan Ustaznya ternyata banyak dosa ketempel di hajar aswad. Artinya Ibrahim tahu betul api itu makhluk Allah dan tidak akan bermaksiat. Sehingga Allah mengatakan ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berlayar, maka laut kemudian badai. Kenapa laut badai? Karena yang berlayar di atasnya itu seseorang yang sedang Allah marahi.
Terjadilah badai, hampir aja tenggelam dan penuh muatannya. Kemudian mereka buat undian yang intinya dibuat undian yang keluar nama Yunus. Dan orang-orang nggak rela gitu. Bukan Yunus nggak mau, orang-orang nggak rela. Jangan dia, kasihan dia itu orang baik banget. Ini orang luar biasa segala macam. Nggak ada yang rela kalau Yunus itu yang keluar undiannya. Kita undi lagi. Tapi nama Yunus tetap dimasukin. Undi lagi yang kedua, keluar lagi nama Yunus. Jangan Yunus, kasihan, yang lain aja. Semuanya rela gitu. Kalau bukan Yunus, saking sayangnya kepada Yunus. Undian ketiga, keluar lagi Yunus. Kalau kayak gini, ini memang kehendak Allah. Yunus, maaf ya. Yunus nyemplung deh. Masuk ke dalam laut, dimakan sama ikan. Ikan itu kan makhluk Allah. Dan dia disuruh oleh Allah bukan ngunyah Yunus. Kalau untuk ngunyah Yunus, Allah nggak akan ngutus Hud. Allah akan ngutus hiu atuh. Tapi Allah ngutus ikan Hud bukan untuk mengunyah Yunus, untuk memberi pelajaran kepada Yunus. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam, dan kegelapan perut ikan. Fi dzulumatin salas. Dalam 3 kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang bahkan jarinya aja nggak kelihatan. Yunus di situ sendiri meringkuk di dalam perut ikan, kemudian mengatakan zalam tu nafsi, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin terdengar sampai ke langit ke-7 dan kemudian aras bergetar. Para malaikat pembawa aras tanya, ini ngapain sih aras kok getar-getar gini? Kalau bahasa saya namanya, kenapa ini bergetar gitu? Kemudian Allah mengatakan itu karena suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku. Kemudian seluruh malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia. Semuanya minta ampun untuk Yunus. Kemudian Allah mengatakan, kalau gitu aku ampunkan dia. Setelah itu ikan membawa Yunus ke pantai dan memuntahkannya. Ini semuanya makhluk Allah bekerja untuk Allah.